Halo, bersama saya Harnas Saya Irfan Kartawirya di Indonesia. Nah, kita sebenarnya buku itu yang bagus selain suaranya bagus, visualnya bagus, aromanya juga bagus. Oh, iya. Membawa santai. Jadi kayaknya Betul. kita Ini ruangan ini di kampus, ini by the way syutingnya di kampus Iya. 2. Ini ya seperti episode-episode sebelumnya juga selalu di kampus. Kampus gua. Ruangan ini adalah ruangan tempat gua menenangkan diri sebetulnya karena ya itu aromanya. Iya, aromanya ini loh teman-teman, aroma buku ya. Nah, sekarang kita di episode ketiga nih, kita mau bahas menyikapi politik dinasti. Oke. Ya kan? Sebagai orang Indonesia bagaimana gitu. Pertama yang kemarin mah udah lah ya. Ya. udah menang. Betul. Karena dia bilang, tapi kan caranya mengubah undang-undang sehingga bisa daftar ini Mahkamah Konstitusi di ini. Ya tapi kan udah menang. Iya, udah menang. Gitu. Di PT UN yang nggak suka udah nuntut. Udah Kalah juga. Ya udahlah, jadi, terserah lah gitu ya. Gimana ya, bukan kita membenarkan tapi kayak ke depan lah gitu. Ya, kita lihat ke depannya lah. Kita lihat ke depannya. Karena mau ada pemilihan banyak nih. Iya, bentar lagi ya pilkada. Hmm. Pemilihan kepala daerah. Justru sebetulnya yang lebih punya impact terhadap Indonesia adalah pilkadanya. Karena itu kan Itu yang langsung ketemu kita ya. Iya, dan kemajuan daerah kan dari pilkada kan. Lu pilkada apa besok? Jakarta. Oh, Jakarta. Jakarta. Pilgub. Iya, pemilihan gubernur. Iya. Gua pilgub. Gua pilgub juga Jabar. Oh, Jabar, oke. Pilgub Jabar, Wali Kota Bandung, tempat tinggal kita DPRD, iya. Tangerang Selatan. Iya. Meskipun nggak ikut nyoblos tapi kan ikut emosi. Iya. Melihat calonnya. Kalau nyoblos nggak bisa, kenapa KTP-nya salah ternyata. Tangsel gue ikut emosi Iya. karena salah satu calonnya adalah gue kenal. Iya. Sama-sama komika juga. Nah itu, jangan salah satu presiden di dunia sekarang yang bikin repot adalah Volodymyr Zelensky dari Ukraina. Yang Beliau dulunya adalah komedian. Hati-hati memilih komedian teman-teman. Iya. Sampai Presiden Putin pun dari ketawa sampai sebel. Dari ngetawain sampai sebel itu ya. Untungnya gue nggak ikut nyoblos di Tangsel jadi ya Iya. sel aman, gue nggak ikut nyoblos. Nah, kalau menurut gue gini ya, satu hal yang perlu kadang-kadang orang tuh lupa gitu ya. Kita udah berapa kali nyebut-nyebut keluarga Kim di Korea Utara gitu ya. Iya. Waktu dulu Perang Dingin itu kan demokrasi itu dianggap sebagai satu hal yang luar biasa gitu ya. Pokoknya lu demokrasi terus lu langsung deh kaya deh, Iya, sukses mewah deh, gitu ya. semuanya maju deh gitu ya. Ya kan tahun Karena 98 juga. rakyat gitu. Kenapa kita tahun 98 kita mau ganti pemerintahan? Oh karena waktu itu demokrasi tidak berjalan. Iya. Kita mau jalanin demokrasi gitu ya. Terus di mana-mana demokrasi. Problemnya tadi Irfan di episode berikutnya udah ngomong bahwa demokrasi berjalan adalah sebaik edukasi dari rakyatnya gitu ya. Bahwa ternyata demokrasi ini ibaratnya kita dikasih mobil. Tadi naik motor kita dikasih mobil. Bisa ditabrakin masuk ke jurang, bisa masuk ke sungai gitu ya. Dan yang namanya Korea Utara itu juga demokrasi teman-teman. Itu ada pemilu di situ gitu Korea Utara ada pemilu ya? Iya, Democratic Republic of DPRK kan? Iya. Democratic People's Republic of Korea. Iya. DPRK Republik Demokratis Rakyat Korea. Korea. Dulu yang gua inget Jerman, Deutsche Demokratische Republik DDR. Itu adalah Jerman Timur. Jerman Baratnya beda namanya gitu Federasi ya. Jerman. Federasi Jerman. Jadi ternyata dan ini salah satu yang mungkin teman-teman ini dari bukunya Yuval Noah Harari juga atau Jared Diamond, gue lupa salah satu dari dua itu ya, Guns, Germs and Steel. Dia bilang kita melihat misalnya benua Afrika, ya kan kita melihat secara umum negara-negara Afrika tuh sering ribut, sering perang gini-gini. Padahal mereka rata-rata demokrasi. Itu juga gue baru tahu. Oh iya juga ya. Coba di Google semua negara Afrika, Kongo, Chad apa, itu rata-rata demokrasi. Jadi level demokrasi di situ tuh sudah sangat kuat gitu. Problemnya di Afrika sukunya itu banyak sekali ternyata. Dan ini juga membuat blunder kalau kita pikir semua orang Afrika sama. Oh kagak. Sukunya banyak. Dan demokrasi mereka itu diracunin oleh kesukuan. Jadi kalau satu negara sukunya A, B, C. Yang A mayoritas, B di tengah, C minoritas. Partainya juga partai A, B, dan C. Nah, itu. Gitu. Jadi
partai A ini oleh suku A yang jadi presiden suku A itu sampai ke lurah-lurah suku A semua. Gitu loh. Suku B kalau mau berkuasa bagaimana caranya? Berontak. Iya, ribut sekalian. Bikin negara baru, negara B gitu, di mana dia mayoritas. Ada C lagi gitu kan. C nggak kebagian juga. C. Nah, kita bersyukur C di Indonesia. Cadang ya, jadi dia suku cadang. Iya betul. Jadi di Afrika itu yang terjadi ternyata begitu, Van. Semuanya sudah demokrasi, tapi demokrasinya kesukuan. Gue bersyukur bahwa di Indonesia ini ada faktor itu, tapi tidak terlalu dominan lah. Iya. Iya, meskipun partai misalnya kita sebutnya misalnya partai Islam gitu, tapi kan di daerah-daerah yang misalnya mayoritas seperti di Bali misalnya yang mayoritasnya bukan Islam, mereka ya mengangkat tokoh lokal kan. Betul, tokoh lokal, dan juga kita tidak terlalu melihat kesukuan sebagai faktor yang sangat penting gitu loh. Iya kan? Memang ada faktor itu, tapi nggak jadi faktor utama gitu. Misalnya wakil presidennya bukan dari suku mayoritas, kita juga nggak masalah, nggak apa-apa lah gitu ya. Jadi karena Afrika itu betul-betul gitu, Van. Ya. Dia betul-betul demokrasinya itu terpasung oleh kesukuan, dan masalahnya ketika Amerika memperkenalkan demokrasi kan nggak ada buku manualnya. Jadi di Amerika mah jalan, di lu nggak jalan ya. Oh ya udah deh, selamat dan sukses gitu ya. Gimana Amerika itu bisa karena memang dia imigran kan. Amerika itu sebenarnya mirip sama Indonesia, nggak ada suku bangsa aslinya gitu ya. Jadi dia tuh semua imigran-imigran dan termasuk salah satunya suku aslinya gitu ya. Terus dia bersepakat membentuk satu negara. Jadi demokrasinya di situ jalan. Ya, walaupun balik lagi faktor kesukuan selalu ada, tapi paling nggak masih bisa jalan lah gitu. Nah, artinya gini, faktor kesukuan itu di semua kayaknya preference ya. Setiap orang pasti ya kayak gampangnya kalau nyari jodoh gini pasti kan kalau bisa sih yang sesuku ya. Iya, betul. Gitu kan. Selalu ada preference like to likes gitu ya. Betul, lu suka sama yang serupa dengan lu. Tapi kan isunya adalah apakah kita melakukan sesuatu tentang itu. Nah, jadi gini, kalau presidennya bukan Jawa, mendingan merdeka. Enggak gitu. Enggak gitu, iya. Kita enggak gitu, betul. Dan poinnya adalah demokrasi ini cuma alat, is a tool gitu. Yang memakai itu kita-kita. Dari demokrasi di Afrika, ada yang maju, ada yang enggak. Ya tergantung gitu. Kadang-kadang walaupun dia mayoritas sukunya itu semua, tapi they are doing a good job. Pemerintahnya bagus, korupsinya rendah, negaranya jalan, akhirnya negaranya maju gitu. Ya. Jadi kalau menurut gue sih, kita sebagai orang Indonesia ya, kita harus paham bahwa demokrasi itu bukan obat segala macam penyakit. It's just a tool. Itu cuma alat aja. Alatnya ya dicoblosan itu gitu kan ya. Jadi gue berpendapat bahwa kita yang bisa menilai calon yang akan kita pilih. Ya, kalau calonnya kita pilih itu kita kenal, kita tahu, terus kita cek gitu ya. Dan ini gue mendukung mendorong juga buat teman-teman yang punya website atau teman-teman aktivis yang pengen gimana dong caranya supaya Indonesia bisa berpolitik lebih bijak. Tolong deh bikin pusat data calon pilkada, peserta pilkada gitu. Ya. Orang ini siapa sih gitu kan? Karena kebanyakan kita ini nggak kenal deh, coblosnya salah satu. Kalau gua nggak kenal, gua nggak akan nyoblos. Daripada gua nyoblos dan suara gua salah gitu kan. Kalau gua nggak kenal, ya udah mendingan gua nggak nyoblos aja gitu. Kecuali gua kenal, gua kenal orang ini, rekam jejaknya oke, gua tahu ini gua mau milih yang ini, gua coblos gitu. Dan memang informasinya sangat kurang. Jadi buat teman-teman yang punya aktivis-aktivis politik tuh saatnya tuh gitu. Kalau di Amerika tuh kan mereka ini sendiri, keliling sendiri tuh memperkenalkan diri. Gue mau nyalonin ini nih begitu ya, mau nyalonin gubernur nih. Nama gue siapa? Ini terus ada videonya, ada apanya gitu. Menurut gue itu yang perlu diperbanyak. Dan dari sisi masyarakatnya juga kita perlu milih gitu. Ya perlu memilih dengan bijak gitu. Itu sekali lagi itu kondisi ideal ya teman-teman. Itu kondisi ideal karena kita tahu juga bahwa sebenarnya yang megang tiket kan bukan kita. Yang megang tiket itu artinya gini, tiket biar jadi kita yang pegang. Ya lewat paku coblosan itu. Tapi tiket untuk jadi calon kan bukan di kita. Betul. Gitu. Itu isunya. Itu isu menurut gue itu adalah isu yang paling gede yang sekali lagi baliknya adalah ke bagaimana kita sebagai masyarakat teredukasi gitu. Jadi tadi Ares gue bilang yang saya juga bilang demokrasi itu kualitasnya ditentukan oleh pendidikan masyarakat. Betul. Gitu. Yang pegang tiket calon itu bukan rakyat. Yang pegang tiket calon itu parpol.
Nah, itu kunciannya. Karena gini, kita mah bilang, bisa aja gini, calonnya ada 3 pasang misalnya. Semuanya rekam jejaknya udah terdisplay dengan baik. Tapi kita nggak ada yang suka, karena kita tahu yang ini gini, yang ono gitu, yang ini gini gitu. Kalau kita nggak milih, kan demokrasi mah hitungannya, demokrasi voting kayak kita gini, hitungannya kan suara terbanyak, bukan kualitas suara. Artinya kalau misalnya pemilih 1 juta gitu, yang 500.000 jelek ini mah udahlah gua nggak usah milih. Ini kan tinggal 500.000 nih. Iya. Dan dari 500.000 yang milih ini, misalnya 300.000 ke 1 suara, ya dia yang menang udah gitu. Jadi menurut gue yang satu yang mesti ditekan, dan itu sebenarnya kekecewaan paling besar rakyat terhadap parpol adalah kok lu milihnya yang itu sih calonnya gitu. Jadi kayak karena yang pegang tiket pemilihan sekali lagi mereka, dan sampai saat ini ini gue ulang lagi karena gue juga pernah nge-tweet ini, teman-teman di parpol itu selalu mendasarkan pilihannya pada elektabilitas, keterpilihan, bukan kemampuan. Jadi kalau mau dibilang, wah kita pilih calon yang ini karena beliau yang paling mampu, enggak, yang lebih mampu ada, dan kemampuan dia sebenarnya biasa-biasa aja gitu. Tapi dia populer, elektabilitasnya tinggi, karena sekali lagi votingan mah adu suara, bukan adu kualitas. Betul. Jadi banyak-banyakan dapat vote gitu kan, banyak-banyakan dapat. Dulu zaman kontes dangdut, ya kan, nggak penting suaranya sebagus apa, yang penting vote-nya banyak, kan gitu. Betul. Bahwa semua yang manggung bisa nyanyi pasti dong, karena sudah diaudisi gitu. Tapi kan yang pegang tiket untuk itu kan adalah juri audisi gitu. Mungkin yang perbedaan antara kontes dangdut dengan pilkada ini nggak ada audisinya. Nah itu, yang audisi masalahnya yang di pilkada adalah parpol gitu. Mungkin kita perlu satu sistem audisi nasional gitu. Kalau mau jadi presiden harus ikut audisi dulu. Nah, ditentukan secara nasional. Jadi setelah misalnya ada 10 calon, 10 calon, 9 lolos audisi, dari 9 ini berapa yang mau dimajuin parpolnya gitu, Pan. Kayaknya audisinya ini gitu kan. Talent pool nasional. Iya, betul. Kayaknya perlu tuh. Itu ide bagus tuh teman-teman, audisi dulu. Jadi calon-calonnya udah ditentukan dulu mana yang lulus tes gitu kan. Dari situ baru parpol pilihlah siapa yang mau elektabilitas tinggi apa rendah. Tapi dia udah mencapai baseline tertentu. Threshold kapasitasnya udah kepegang, sebab gini loh, manusia itu kan cenderung simplifikasi ya, ngelihat sesuatu supaya lebih gampang gitu. Katanya itu evolusi. Sebab kalau kita terlahir di dunia ini dan tahu semuanya, maka kita akan stres gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kita harus mempermudah. Kalau macan mah nggak ngelihat ke gua, kayaknya nggak bakal makan gua lah, gitu loh. Ada simplifikasi. Nah kadang-kadang dalam pemilihan itu kita juga melakukan simplifikasi. Kalau bapaknya presiden, pasti lu dapet jatah ya, gitu loh. Kalau bapaknya dulu gubernur, pasti lu privilege nih, gitu kan. Padahal sebenarnya kalau menurut gua sih, tiap orang tuh beda-beda. Ya, kita nggak bisa generalisir gitu loh. Ada orang yang walaupun dia anak presiden ternyata dia memang berjuang misalnya gitu ya. Ada orang yang memang fasilitas doang gitu. Jadi sebetulnya nggak bisa ditentukan juga gitu. Dan memang ya di situ demokrasi itu kan bagusnya begitu. Kita bisa menilai dan kita buat keputusan sendiri masing-masing gitu kan. Gitu. Jadi ya ujung-ujungnya kita perlu paham bahwa dunia ini tuh tidak generalisir, tidak tergeneralisir sebetulnya. Ada aja perkecualiannya mah ada aja gitu ya. Perkecualiannya sih ada aja gitu. Kita berhak memilih, nanti kita yang memutuskan apakah orang ini meskipun dia dicalonkan oleh parpol misalnya karena dia anaknya gubernur yang lama misalnya, tapi kita kemudian bisa mencegat. Iya, dan ada satu hal yang menurut gue penting. Pertama pendidikan pemilihnya. Kedua adalah freedom of press, Van. Itu syarat juga utama demokrasi. Karena bagaimana kita menentukan, suruh aja dia ngomong, suruh aja ngobrol gitu ya. Gitu. Kalau misalnya Vicky Prasetyo mau dicalonin jadi presiden, kita mulai agak ragu-ragu nih, gitu. Karena kita pernah dengar dia ngomong, kayaknya nggak nyambung gitu kan, gitu ya. Misalnya, jadi menurut gua mikrofon dan kamera video itu adalah tool yang sangat baik. Kadang-kadang ada satu, gue pernah interview sama denger interview orang ya. Satu senator di Amerika yang udah kepilih ternyata nipu. Jadi semua konduitnya dia tuh palsu gitu. Sampai akhirnya dia dikeluarin dari senator. Dari Kongres, dari senat, nggak jadi senator lagi, itu di New York kemarin. Nah,
ada satu wartawan yang pernah interview dia. Ya, si wartawan ini ditanya, menurut kamu orang itu gimana? Gini ya, dia bilang, datanya kan bagus, orangnya bagus, tapi gua feelingnya nggak enak sama orang ini gitu. Ada sesuatu yang off gitu. Ya. Nah kalau data itu ditutupin, kita cuma lihat posternya doang, wah susah. Bisa ketipu kita gitu kan. Kayaknya posternya ganteng kok, aslinya begini gitu. Wartawan ini pun punya feeling dia. Kayaknya orang ini off deh, dia bilang. Tapi ya sebagai wartawan dia nggak bisa nulis apa-apa. Tapi I just don't like him, dia bilang gitu loh. Ya, jadi gue yakin sebagai manusia kita punya kemampuan feeling untuk menilai. Edukasi, terus kebebasan pers. Sama satu lagi kalau di Indonesia ini urusan keluarga. Balik lagi, yang urusan dinasti-dinasti ini bukan cuma calonnya, tapi yang milih juga. Karena contoh saja di Pilpres kemarin, itu banyak orang tua yang bilang ke anaknya, lu pilih nomor segini kalau enggak awas. Tapi biasanya anaknya milih yang lain kalau kayak gitu. Enggak sih, banyaknya nurut masalahnya itu gitu. Biasanya, sementara pemilih muda naik jumlahnya ya? Nah, semua pemilih muda naik jumlahnya, yang si bapak ibu, ayah ibu, papa mama ini yang kemudian menentukan anaknya, udah kamu ikut aja pilihan mama, gini. Udah pilih yang ini mah baik orangnya ini. Padahal anaknya itu sudah teredukasi ya, dia ngikutin ini, ngikutin itu, baca koran, baca segala macam, baca sosial media aktif gitu. Begitu di hari nyoblos, ini kejadian sama saudara gue soalnya, dia tanya, lu milih siapa kemarin? Milih yang ini. Kenapa milih yang itu? Kan kaget gue, maksud gue gini, dari profilnya saudara gue ini, kayaknya sih dia bukan pemilih yang itu gitu. Kenapa milih yang itu? Udah disuruh mama. Gue juga sih. Terus gue bilang, pilihan gue sama pilihan istri gue beda, akhirnya yaudahlah gue ikutin. Terus pertanyaannya kan gue bilang gini, kan ini demokrasi, di bilik suara kan nggak ada mama, lu kan bisa nyoblos apa aja yang lu mau. Iya, di bilik suara gue bisa nyoblos apa yang gue mau. Di luar bilik suara, gue kan pasti ditanya sama mama, tadi milih siapa? Dan gue nggak boleh bohong sama mama. Kekunci langsung itu. Gue pilih nomor segini, sesuai hati nurani gue akan pilih segini. Terus ditanya, pilih sesuai arahan mama nggak? Enggak. Panjang urusannya gitu. Berarti salah satu pendidikan politik adalah biarkan anak memilih sesuai hati nuraninya. Artinya gini, kalau lu benci sama politik dinasti, ya di rumah lu jangan juga begitu gitu ya. Lu kemudian menyuruh anak-anak lu pokoknya harus sesuai dengan apa instruksi papa, instruksi mama gitu. Padahal lu benci politik dinasti gitu ya, kebalik gitu. Jadi di dua sisi gitu, di sana ya parpol milih berdasarkan kompetensi gitu. Kalau kebetulan yang kompeten itu anaknya atau ponakannya, yang mana sebenarnya mah jarang kejadian, sebenarnya mah jarang, ada lah tapi jarang lah gitu beneran. Nantinya gini, oke, yang ponakannya ini kompeten, tapi ada nggak yang lebih kompeten selain ponakan atau anaknya? Ya. Mungkin ada, mestinya itu yang lo pilih gitu. Bahwa yang ini kompeten iya, atau jangan-jangan gini, gue mah mau milih ini karena ponakannya, tapi dia juga kompeten kok gitu. Jadi kompetensi itu ditambahkan kemudian sebagai alasan gitu. Jangan, lo harus itu jadi alasan utama dulu gitu. Cari yang kompeten dulu. Itu satu dari parpolnya. Dari yang milih juga. Iya, dari yang milih juga. Dari yang milih juga, lo lihat nih beneran jago nggak nih, beneran ngerti nggak, atau jangan-jangan ini cuma karena adiknya wali kota yang lama atau ponakannya wali kota yang lama, gubernur yang lama, terus ya kan dia pasti udah tau lah dari kakaknya atau udah tau lah dari bapaknya cara ngurus provinsi, cara ngurus kota. Belum tentu kota lo yang sekarang juga nggak rapi-rapi amat. Iya, betul. Iya. Dan nggak beres-beres amat gitu. Jadi kita masih bisa bersyukur bahwa di Indonesia satu hal yang membuat demokrasi kita bagus itu adalah kita tidak punya loyalitas terhadap partai politik. Kalau di Amerika ya, partai Republik bagus jelek, gawat tuh mah bakal jalan demokrasi lu. Kalau kita mah ini yang ini besok gue pindah gitu. Pindah ini ke sono ke sini gitu. Karena politisinya juga begitu. Politisinya juga pindah gitu ya. Politisinya juga pindah ya udah. Lebih loyal gitu. Vokalis band ya. Iya betul. Vokalis band tuh jarang yang pindah. Ada sih tapi jarang. Iya betul. Ujung-ujungnya ya milih orang Pak jadi. Iya, makanya ya pada akhirnya kan kita memang milih orang ya, nggak milih parpol kan. Kalau parpolnya ngaco tapi orangnya bagus, ya kita pilih orangnya kan. Betul. Gitu. Dan sebaliknya gitu. Betul. Iya. Nah buat teman-teman yang udah mau siap-siap pilkada nih, ya kan, silakan cek background
pilihan masing-masing, calon masing-masing ya. Dan gue yakin orang Indonesia mah bisa lah gitu ya. Informasinya banyak kok dan bebas gitu. Jadi silakan memilih dan mudah-mudahan bisa membuat negara yang tahu dan maju. untuk orang-orang parpol, kalau masih ada kesempatan milih yang lebih kompeten daripada saudaranya si ini, saudaranya si itu, pilih yang itu dulu lah gitu. Karena nanti kasihan rakyatnya yang kejebak suruh milih yang itu gitu. Lu pilih yang kompeten dulu lah. Berarti kalau udah kepilih berarti nggak ada yang kompeten dong. Makanya kalau ibu bilang, kenapa milih yang itu? Aduh Pak, ini juga susah. Segini juga udah syukur. Aduh. Berarti partai lu gagal mendidik kader. Iya, berarti Pak gagal mendidik kader. Terima kasih udah dengerin Indonesia. Saya Harnas. Saya Irfan Katuria. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Kalau ada yang mau komen usulan tema boleh Ya, di bawah nanti betul. biar kita bahas di sini ya. Kita ketemu di Indonesia di topik berikutnya. Bye. Bye.